Cek tes 1 2. Terus dilandasi dengan kesadaran bagaimana cara kita untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Kita harus berdikari secara ekonomi. Realisme itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Merdeka, Gemini, Jaya, Marhen. Menang. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zes Ambar di podcast Zona Merah. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai peran organisasi mahasiswa eksternal kampus dalam pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bung Zidan. Bung Zidan merupakan kader DPK GMNI Fapet UB yang saat ini aktif berorganisasi di dalam internal kampus. Nah, sebelum kita ke topik kali ini, saya ingin berbincang dulu dengan Bung Zidan. Halo Bung Zidan, gimana nih kabarnya Bung hari ini? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Kalau dari Zes Ambar sendiri gimana kabarnya? Wah, saya sangat sehat luar biasa, Bung. Kalau dari Bung Zidan sendiri gimana nih untuk kesibukannya hari-hari ini? Iya, untuk kesibukan sendiri kan memang kalau secara akademik ya alhamdulillahnya UASnya sudah kelar ya, sudah selesai Ya, dan ini paling hanya membantu-bantu karena memang ada tanggung jawab dalam organisasi. Kalau dari Zes Ambar sendiri gimana? Kalau untuk saya kesibukannya hari-hari sama sih, di organisasi dan juga sibuk healing hilang. Nggak sampai seperti itu ya kawan-kawan. Mungkin kalau di organisasi kita harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita pegang di situ. Nah, mungkin kita langsung beralih ke topik kita kali ini mengenai pengabdian masyarakat nih, Bung. Mungkin dari Bung Zidan bisa menjelaskan apa itu pengabdian masyarakat itu? Iya, kalau pengabdian masyarakat ini menarik sebenarnya Zes Ambar ya, karena kalau kita berbicara soal pengabdian masyarakat ini adalah sebuah nafas dari mahasiswa. Kenapa nafas? Karena kita ini kan mahasiswa ada pada perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi ini identik sama marwah perguruan tinggi, yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi pada poin ketiga di Tridharma perguruan tinggi ini ada yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa sendiri punya pijakan tersendiri dalam bagaimana cara kita untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Nah, kalau berbicara lagi soal pengabdian masyarakat, pengabdian ini kan secara definisi bagaimana upaya kita, cara kita untuk mendedikasikan diri kita baik secara waktu, pikiran maupun keringat kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri merasakan apa sih yang sudah kita upayakan kepada mereka. Jadi impactful. Seperti itu. Okay. Kalau dari Zes Ambar sendiri nih, melihat dari pengabdian masyarakat, menurut Zes Ambar apa sih pengabdian masyarakat? Seberapa penting sih pengabdian masyarakat? Kalau bagi saya pengabdian masyarakat itu sangat penting ya, Bung. Karena tadi dari Bung Zidan sendiri tadi udah menyinggung, pengabdian merupakan nafas tersendiri. Bahkan harus kita mencurahkan seluruhnya, bahkan sampai keringat ya, Bung, untuk dicurahkan dalam pengabdian masyarakat ini sendiri. Dan bagi saya pengabdian masyarakat ini merupakan suatu ladang kita untuk bertumbuh. Karena pada saat kita sudah memiliki ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di Fapet UB, pastinya kita bergerak dalam bidang peternakan kan. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui bagaimana sih di lapangan. Kita tidak hanya dalam teori, tapi juga kita perlu untuk praktiknya. Sehingga kita dapat berkembang lebih lanjut dan kita bisa memiliki empati kepada masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu dapat berkembang lebih lanjut. Begitu, Bung, kalau bagi saya. Iya. Yang menarik soal pengabdian masyarakat ya, kalau saya katakan Zes Ambar ini, saya teringat terbesit kata-kata dari Bung Karno. Apa itu, Bung? Ini kata-kata Bung Karno pernah menjelaskan bahwa Tuhan bersemayam pada gubuk si miskin. Ini kan kata-kata singkat sebenarnya, tapi penuh dengan makna. Apa itu artinya, Bung? Ya, maknanya adalah kita sebagai mahasiswa, apalagi kita punya peran agent of change, agent of social control, di mana agent of change ini kita punya tanggung jawab untuk merubah dalam artian perubahannya itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun negara. Lalu ada agent of social control. Jadi kita tahu sekarang keadaan sosial, iklim sosial merupakan representasi dari tingkat intelektualitasan atau tingkat dari keberagaman di sebuah negara. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa punya peran di situ. Bagaimana cara kita mengontrol kehidupan sosial, kayak gitu, Zes. Jadi memang itu yang tertanam kata-kata di dalam benak saya kalau kita berbicara soal pengabdian.
Oke, baik Bung. Nah, tadi mungkin dari Bung sendiri sudah menjelaskan lebih lanjut mengenai pengabdian masyarakat di sini ya Bung. Kalau nggak salah nih saya dengar-dengar di kampus nih lagi ada program namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan program terbaru dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana untuk mempersiapkan mahasiswa ini dalam dunia kerja. Menurut Bung Zidan sendiri dalam lingkup organisatoris maupun dari sisi pandang dari kader ini seperti apa Bung? Oke, iya ini nggak kalah menarik just pertanyaannya. Dari perspektif organisator sendiri melihat MBKM, kita harus tahu dulu tinjauan ke belakang dari MBKM, teman-teman. Nah, MBKM ini kan adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Nadiem kemarin, inovasi dari Menteri Nadiem sekitar 1,5 tahun yang lalu. Memang bisa terbilang baru. Nah, jadi esensi dari MBKM ini adalah mahasiswa sekarang diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan dalam mereka menggali potensi dirinya dalam metode pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu dasarnya. Tapi ditimpalnya lagi, MBKM juga harus mempunyai landasan dicondongkan dari Menteri Nadiem supaya MBKM ini terfokus kepada program pengabdian. Bagaimana cara kita untuk mahasiswa sebagai mahasiswa ya, untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat melalui KKN ataupun dari program-program magang yang nanti canangannya itu akan membantu kehidupan masyarakat. Apalagi kita juga di Fakultas Peternakan, magangnya pasti magang-magang yang memang di perusahaan-perusahaan yang sekiranya itu dapat menunjang dari kebutuhan produktivitas kebutuhan pangan itu sendiri. Seperti itu, Zus. Nah, mungkin tadi Bung Zia sendiri udah menjelaskan ya mengenai program MBKM ini sendiri. Dengan adanya program MBKM ini sendiri merupakan suatu kejutan sebagai saya sebagai salah satu kader juga di GMNI FAPEK-UB, karena di GMNI sendiri juga sudah ada gitu program pengabdian, dan sekarang tiba-tiba ada program baru gitu. Merupakan suatu ketertarikan sendiri sih bagi saya sebagai mahasiswa. Ternyata di organisasi eksternal sudah ada dan di kampus sekarang juga ada yang lebih legalnya begitu Bung untuk ya. Tapi sayangnya tidak continue Bung. Menurut Bung sendiri, menurut pandangan Bung sendiri, apakah di sini kita menjadi mahasiswa eksternal kampus dan mahasiswa biasa ini, menurut Bung Zidan ini bagaimana Bung? Karena mengenai kesiapannya untuk MBKM ini sendiri seperti apa gitu Bung? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, tadi ada mungkin saya ingin menyinggung soal tadi pertanyaan sebelumnya ya, Zus Ambar. Jadi MBKM sendiri itu kan memang sebuah program yang inovatif, sehingga kita dapat diberikan keleluasaan berdikari, berdaulat secara bagaimana cara kita menentukan metode belajar kita. Tapi yang menjadi poin kritis, yang menjadi poin pertanyaan besar adalah sebenarnya seberapa siap sih mahasiswa dalam mengikuti MBKM? Karena tadi juga sempat saya singgung, ini program yang baru 1,5 tahun yang lalu. Apakah memang ada sebuah controlling pada saat memonitor mahasiswa-mahasiswa pada saat di MBKM ini sudah sesuai secara esensi, sudah sesuai secara substansi apa belum? Karena banyak juga nih, karena antusiasnya tinggi, jujur antusiasnya tinggi sesambar di dalam kehidupan kampus ini. Mereka apakah memang karena antusias itu mereka tertanam sebuah orientasi pemikiran untuk mengikuti MBKM secara komprehensif? Maksudnya adalah apakah sebelumnya mereka sudah diberikan pemahaman, pembekalan, terus juga bagaimana nanti cara arah geraknya di dalam mereka mengikuti MBKM, nilai-nilai apa yang nantinya akan mereka ambil pada saat MBKM. Nah, itu menjadi poin kritik juga buat program MBKM kali ini. Kalau kita berbicara soal perspektif GMNI, saya nggak kaget sih Zus Amber, karena di GMNI sendiri udah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat ada Merdeka Belajar ini, ya saya menganggap loh, ini adalah program yang memang sudah ada sebelumnya, tapi memang benar tadi kata Zus Ambar, secara legalnya ada di dalam kampus. Yang saya pelajari dalam GMNI mengenai Merdeka Belajar ini ya, itu banyak program-program yang menunjang saya dari segi peningkatan kapabilitas diri, meningkatkan potensi diri. Nah, melalui dari analisis sosial, terus juga melalui dari bina desa, terus berbagai macam pengabdian. Jadi kalau kita ngomongin soal pengabdian masyarakat ini, kita ya skupnya terlalu kecil kalau kita ngomongin soal MBKM aja. Karena di dalam organisasi ekstra di eksternal kampus sekalipun itu ya udah ada, dan itu udah berkelanjutan dari sistematis, dari pengaplikasiannya, dari segi persiapannya, dari penerapannya sekalipun itu direlevankan dengan situasi dan kondisi.
Nah, saya tanggapi lagi ya, Iya, ini yang iya, terakhir silakan. di Sambar. Jadi kalau kita ngomongin soal pengabdian masyarakat lagi, ini ada di dalam Pancalogi GMNI yang terakhir. Ini kan ada integrasi. Nah, ini menjadi hakikat kita sebagai kader GMNI, di mana kita ini harus bisa peka. Kita ini ibaratnya berada di tengah-tengah rakyat. Kita peka terkait problematiknya, permasalahan mereka seperti apa, bagaimana cara kita untuk menemukan sebuah hal yang sekiranya itu menjadi inovasi untuk mereka, masyarakat, bagaimana cara kita untuk menanggulangi keresahan-keresahan mereka. Itu adalah hakikat dari kader GMNI sendiri, seperti itu. Berarti dengan adanya program pengabdian tadi itu berarti menandakan bahwa adanya kesinambungan antara program pengabdian tersebut dengan asas perjuangan dari GMNI sendiri. Apalagi tadi Bung Zian integritas kalau nggak salah tadi dia ngomong. Integrasi, sorry integrasi. Nggak fokus ini saking tegangnya ya. Nggak apa-apa. Integrasi tadi. Ya. Nah, mungkin dari Bung Zian bisa menjelaskan lebih lanjut atau lebih dalam lagi mengenai apa sih keselarasan ataupun persamaan ya, bukan persamaan ya, apa sih yang bisa melandasi program pengabdian ini sendiri dengan asas perjuangan GMNI atau sebaliknya atau bagaimana? Iya, pertama saya akan berbicara soal asas perjuangan GMNI ya, Sambar. Jadi kan di dalam kita bergerak itu pasti punya landasan, punya asas. Asas dari GMNI sendiri ya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa itu sangat relevan jika kita benturkan dengan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pengabdian masyarakat, kita perlu tahu esensi yang tadi sudah saya singgung. Esensi yang sudah saya singgung, dan memang problematik dan diskursus pada saat ini adalah mahasiswa sekalipun dalam melakukan pengabdian masyarakat seringkali melupakan sebuah hal yang paling penting, esensinya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, kepada siapa target mereka, apa yang seharusnya mereka abdikan. Nah, itu yang menjadi sebuah big big circle yang harus kita pahami tersendiri. Nah, melanjut dari pertanyaan Zes Ambar, jadi kalau kita ngomongin pengabdian ya, lagi-lagi ini secara jelasnya pengabdian ini kan salah satu bentuk aplikatif dari bagaimana cara kita memahami dari notabene deskripsi ataupun penjelasan apa yang harus kita lakukan untuk berkontribusi secara nyata. Itu tidak terlepas dari organisasi. Makanya kalau mungkin di sini terbesit kawan-kawan untuk ikut MBKM, tapi kawan-kawan masih ragu untuk ikut di dalam organisasi, itu merupakan hal yang sia-sia. Kayak gitu. Karena apa? Karena di dalam organisasi ini, apalagi GMNI ya, Sambar. Ini saya diajarkan mengenai bagaimana cara saya untuk mempersiapkan, pada dasarnya persiapan dari pola pikir, persiapan dari pemahaman, orientasi saya untuk terjun itu harus seperti apa, metode yang akan saya lakukan pada saat terjun kepada pengabdian masyarakat itu kayak gimana. Serta yang paling jelas adalah kalau pengabdian masyarakat harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Iya, betul. Ya kan, sustain. Iya. Jadi supaya masyarakat ini juga bukan merasakan bahwa mahasiswa hanya melaksanakan program kerjanya aja, menggugurkan tanggung jawab, tapi tetap ada sebuah moral value. Betul. Dari mahasiswa untuk berbuat demikian. Seperti itu, Zes. Tapi kalau saya boleh bertanya kepada Zes Ambar ya, Zes. Ini kalau dari pandangan Zes Ambar sendiri melihat kita sebagai kader GMNI dalam menanggapi berbagai macam program-program pengabdian ini, apa sih sebenarnya harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan sebagai kader GMNI ya, Bung, dalam pengabdian masyarakat ini sendiri. Yang pastinya dengan adanya GMNI ini sendiri itu kita diajarkan mengenai berbagai banyak hal. Salah satunya ada yang namanya analisis sosial. Nah, di analisis sosial itu kita diajarkan untuk bagaimana sih awal mula untuk kita melakukan pengabdian. Langkah-langkah awalnya sudah ada tertera diajarkan lah di GMNI ini sendiri. Sehingga pada saat kita ingin melakukan pengabdian masyarakat ini, kita sudah diajarkan tahap-tahap awal hingga tahap akhir sih sebenarnya. Tapi kita tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya dengan baik. Apalagi yang harus kita ingat adalah kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus. Karena apa kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus? Agar kita mengetahui bagaimana sih perkembangan dari masyarakat ini sendiri. Apakah dengan adanya kita di situ kita berdampak atau tidak? Apakah ada yang harus kita perbaiki atau tidak keberlanjutannya? Seperti itu, Bu, kalau bagi saya. Nah, mengenai program pengabdian tadi kan dari
Bung Zidan di kampus ini ada KKN tematik ya soalnya yang Iya, baru itu. benar-benar Zes, ada KKN tematik ini untuk angkatan 2020. Iya, kalau yang Wajib. sekarang udah wajib kalau nggak salah. Wajib Zes. Wah, itu merupakan program pengabdian terbaru kalau nggak salah berarti ya Bung. Mungkin saya taunya baru sedikit nih Bung. Bisa dijelasin sama Bung Zidan terlebih dahulu mungkin. Ya, jadi kan program KKNT ini, KKN tematik ini dikhususkan diwajibkan untuk angkatan 2020 hingga angkatan selanjutnya. Iya. Untuk apa? Karena memang apa ya, pengaplikasian dari Tridharma perguruan tinggi tadi itu butuh sebuah wadah, dan KKNT ini adalah sebuah wadah untuk mengaplikasikan dari pengabdian masyarakat. Tapi yang lagi-lagi saya katakan, apakah dengan wadah ini tanpa kita memahami sebelumnya, tanpa kita mengikuti organisasi sebelumnya, apakah sudah relevan? Saya katakan tidak. Perlu adanya sebuah pemahaman tersendiri. Perlu adanya sebuah pembentukan pola pikir. Jadi kalau kawan-kawan sendiri masih malu ataupun takut untuk ikut organisasi karena dihalang oleh KKNT atau program-program pengabdian, itu merupakan salah satu hal yang sebaiknya kawan-kawan harus segera tuntaskan. Karena yang saya ingat dari kata-kata Bung Karno itu, jika memang di dalam diri seorang masih ada rasa takut dan malu untuk melakukan sesuatu, jadi orang tersebut tidak akan melangkah walau selangkah pun, tidak akan menemukan kemajuan. Jadi kan ada korelasi antara organisasi terlebih dahulu, bagaimana cara kita mempersiapkan, terus baru aplikatifnya melalui program dari pengabdian masyarakat secara komprehensif, seperti itu. Nah, baik Bung Zidan. Tadi mungkin mengenai KKN tematik ya, merupakan suatu wadah. Sementara kita di game ini sendiri sudah memiliki wadah yang pasti gitu, Bung. Sementara kalau KKN tematik kan cuma hanya beberapa hari gitu, maksudnya hanya dalam kurun waktu 1 bulan, atau selain itu ada MBKM juga, tapi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja begitu. Sedangkan kalau di game ini kan memiliki wadah yang berkelanjutan seperti itu, Bung. Nah, mungkin dari Bung Zidan sendiri bisa memberitahu kami mengenai bagaimana sih peran mahasiswa eksternal kampus ini dalam pengabdian masyarakat. Iya, kalau kita berbicara soal peran, justru yang paling berperan secara signifikan itu adalah mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra kampus. Kenapa itu, Bang? Eksternal kampus, karena apalagi GMNI GMNI kan memang identik di mana kita bergerak bersama rakyat, bagaimana cara kita memahami rakyat. Itu adalah salah satu hal yang mesti kawan-kawan nantinya jadikan fondasi untuk mengaplikasikannya di program-program KKNT atau program-program pengabdian masyarakat yang lain, kayak gitu Zes. Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah lagi-lagi orientasi pemahaman kawan-kawan mengenai pentingnya mengikuti organisasi sebelum melaksanakan mengaplikasikannya ke pengabdian masyarakat melalui KKNT atau program-program yang lain. Terus melalui orientasi kawan-kawan, di mana kawan-kawan jangan sampai menemukan ada di titik sebagai bentuk sarana sarana oportunis dari diri kawan-kawan. Karena kalau kita ngomongin soal pengabdian lagi-lagi ini skupnya itu luas. Jadi bukan hanya bergantung sama diri kita, tapi bergantung sama masyarakat. Seperti itu. Setelah itu kita juga harus dipersiapkan mengenai bagaimana caranya nanti untuk berkelanjutan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di KKNT ataupun MBKM sekalipun itu ke dalam sebuah wadah yang jelas. Seperti yang tadi Amber katakan, game ini punya wadah yang jelas. Game ini sekalipun tidak ada MBKM, itu kita telah bergerak di bidang pengabdian masyarakat secara berpuluh-puluh tahun mungkin Amber ya. Jadi emang dasarnya itu kita udah paham, tapi pada saat ada program MBKM atau KKNT kita tidak terlalu kaget karena kita juga sudah bergerak di situ. Iya, betul. Nah, mungkin tadi terkait dengan KKNT, MBKM dan juga program pengabdian yang lainnya, itu bagaimana sih Bung, hasil dari mereka menurut Bung sendiri ya? Bagaimana hasil dari MBKM yang mereka lakukan ataupun KKN tematik? Kalau KKN tematik mungkin nanti aja. Mungkin betul. Dari MBKM ataupun dari teman-teman GMNI sendiri, menurut Bung bagaimana sih implementasinya ke dalam masyarakat ini? Apakah sudah maksimal ataukah itu merupakan esensi belaka atau bagaimana? Ya, yang saya tinjau ya dari keadaan real, kondisi real saat ini adalah kawan-kawan memang mereka ikut KKN.
Maksud saya MBKM, MBKM, ya? Karena KKN belum. Iya, belum. MBKM, mereka ikut MBKM ataupun program-program pengabdian yang secara legal ada di kampus. Tapi terkadang ini mereka orientasinya itu tidak sesuai dengan antusias. Oke lah, katakanlah antusias mereka tinggi. Iya, betul. Mereka dalam mengikuti program tersebut. Tapi cara mereka untuk menyerap, mengaktualisasikan esensi dari MBKM ini masih nihil. Perlu ada proses pengevaluasian secara besar-besaran mungkin kalau bisa saya katakan kepada fakultas ataupun kampus, sehingga harapannya apa yang sudah diaminkan oleh program MBKM ini bisa terwujud, bisa terrealisasikan kayak gitu sis. Oke. Nah mungkin karena tadi Bung Zidan sudah menjelaskan ya mengenai implementasinya. Kalau dari Bung Zidan sendiri ada keminatan nggak ataupun minat tersendiri mungkin mengikuti MBKM walaupun di dalam game ini sudah ada gitu Bung? Iya. Ini jujur sih saya. Iya. Kalau nggak jujur gimana ya Bung? Ini lanjut ya nih Bung. Iya, jujur ya. Sebenarnya saya ada kepikiran untuk ikut, ada ketertarikan tersendiri untuk ikut. Karena apa? Karena yang tadi sudah berkali-kali kita perbicarakan juga, saya sebagai kader Gemen ini punya dasar untuk mengikuti program pengabdian masyarakat. Sehingga dalam konteks pengabdian masyarakat yang esensinya bisa terasa. Tapi saya berpikir lagi, apakah apa yang sudah saya dapatkan di dalam organisasi ini cukup untuk diaplikasikan oleh MBKM? Saya rasa yang paling berkesan dan paling substansial itu adalah pada saat kita udah belajar di organisasi, kita juga bergerak pengabdian masyarakat ya bisa juga di organisasi itu, bukan melalui MBKM aja. Karena MBKM memang program yang legal, mungkin ada benefit tersendiri fee ataupun dan segala. Tapi terkadang ya Sis Ambar, karena orientasi fee ini mengacaukan orientasi kita, pemikiran kita dari awal, sehingga mereka ini nggak berjalan secara maksimal. Oh iya benar. Kalau dari Sis Ambar sendiri merasa nggak kayak gitu? Kalau saya terkadang kalau saya tanya teman-teman saya ya Bung, sebagian besar mengincar itunya ya Bung. Pasti. Tapi mereka tidak lupa untuk mengincar pengalamannya juga. Betul. Katanya untuk diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari seperti itu, untuk diimplementasikan kepada yang lebih lanjut begitu Bung. Nah mungkin tadi udah mengenai MBKM. Nah mungkin dari MBKM dan organisasi, mungkin dari Bung Zidan sendiri memiliki bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa yang ingin ikut organisasi dan ingin ikut pengabdian juga secara langsung, bagaimana sih untuk manajemen waktunya secara langsung begitu? Ya, yang diajarkan oleh GMNI itu memang berbagai hal. Salah satunya manajemen waktu. Betul. Apalagi kita dalam memperhatikan skala prioritas itu benar-benar diajarkan di dalam GMNI. Bagaimana nanti teman-teman yang punya keinginan untuk ikut organisasi, terus juga punya keinginan untuk ikut MBKM itu jangan takut. Di GMNI diajarkan itu. Bagaimana nanti teman-teman juga diberikan pembekalan mengenai apa saja yang akan dilakukan berdasarkan program-program yang sudah ada di GMNI. Nah, baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dengan Bung Zidan sudah banyak banget dari MBKM, KKN tematik, sehingga dari pengabdian, sehingga bagaimana aplikasinya dalam lingkup GMNI, bahkan secara ke masyarakat yang lebih luas di GMNI sendiri. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan. Pengabdian masyarakat merupakan program pengabdian yang merupakan ladang kita untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam organisasi maupun dari akademik, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan organisasi dan pengabdian ini sangat memiliki korelasi. Dengan adanya organisasi, kita dapat memiliki persiapan lebih utama terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam program pengabdian kita sehari-harinya nantinya. Nah, mungkin sekian untuk kesimpulan dari saya. Sekian untuk podcast Zona Merah kali ini. Nah, mungkin untuk teman-teman teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, dapat mengikuti Instagram kami di GMNI-Vapet UB, dan juga jangan lupa, karena ini diupload di YouTube, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen gitu. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut kepada Bung Zidan atau teman-teman podcast kita yang lainnya, kalian bisa langsung aja di DM atau langsung di komen aja di YouTube-nya. Sekian dari saya dan Bung Zidan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNI Jaya. Maren. Menang. Maren. Menang. Maren. Menang.